sedikit tentang materi kearsipan mengenai jenis-jenis peralatan arsip. Jadi, peralatan kearsipan merupakan sebuah alat atau sarana yang digunakan dalam bidang kearsipan. Peralatan kearsipan sendiri mempunyai beberapa fungsi, yaitu pertama sebagai sarana penyimpanan arsip, kedua sebagai alat bantu untuk mempermudah, mempercepat, dan memperingankan pencarian dalam kearsipan, ketiga sebagai alat pelindung arsip dari bahaya kerusakan sehingga arsip bisa tahan lama. Arsip sendiri memiliki beberapa istilah penting yang berkaitan dengan arsip. Ada 3 istilah. Yang pertama, persiapan horizontal, yaitu sebuah penempatan atau penyimpanan arsip atau dokumen atau map yang dilakukan secara mendatar atau horizontal, yang dimana arsip atau dokumen saling bertumpu pada rak atau laci yang tidak terlalu dalam. Yang kedua, pengarsipan vertikal, yang dimana penempatan atau penyimpanan arsip atau dokumen atau map dilakukan secara tegak lurus vertikal, yang dimana arsip disusun menderet ke belakang. Yang ketiga, ada pengarsipan lateral, yang itu sebuah penempatan atau penyimpanan arsip atau dokumen atau map yang dilakukan secara berdiri atau lateral, yang dimana arsip disusun berderet menyamping. Selain itu, ada pula yang namanya macam-macam peralatan arsip. Yang pertama adalah filing kabinet, lemari arsip yang dimana terdiri dari beberapa laci antara 1 sampai 6 laci. Namun yang paling banyak digunakan adalah sekitar 4 sampai 6 laci. Setiap laci sendiri dapat menampung kurang lebih 5.000 lembar arsip. Yang kedua, ada roterai atau alat penyimpanan berputar semacam filing kabinet, tetapi penyimpanan arsip dilakukan secara berputar. Yang ketiga, ada namanya lemari arsip, yang dimana lemari ini tempat menyimpan arsip dalam berbagai bentuk arsip. Yang keempat, rak arsip, lemari tanpa pintu tempat penyimpanan arsip yang disusun secara lateral menyamping. Dan yang kelima adalah map arsip, yaitu sebuah lipatan yang terbuat dari karton atau kertas tebal plastik yang digunakan untuk menyimpan arsip atau sebuah surat-surat. Map arsip sendiri pun dibagi dalam beberapa macam. Yang pertama, ada namanya stop map folio, yang terdapat daun penutup pada setiap sisinya. Yang kedua adalah map shifter, yang mempunyai penjepit di tengah. Yang ketiga, ada namanya folder, yaitu map tanpa dilengkapi dengan daun penutup. Yang terakhir adalah hanging folder, yaitu sebuah folder yang mempunyai besi penggantung. Setelah itu lanjut ke macam-macam arsip, yang dimana ada namanya guinde. Guinde sendiri adalah lembaran kertas tebal atau karton yang dipergunakan sebagai petunjuk serta dan atau sekat atau pemisah dalam penyimpanan arsip. Guinde sendiri pun terbagi menjadi 2, yaitu ada guinde tab dan badan guinde. Guinde sendiri pula ditempatkan di depan folder jika penyimpanan arsip digunakan filing kabinet, atau dapat juga di depan arsip jika penyimpanan menggunakan order atau map snapshooter. Selanjutnya ada yang namanya ordener,
yaitu adalah sebuah map besar dengan ukuran punggung sekitar 5 cm yang di dalamnya terdapat besi penjepit. Lanjut, ada yang namanya stapler, yaitu adalah alat yang dipergunakan untuk menyatukan sejumlah kertas. Setelah itu ada yang namanya perforator atau sebuah alat arsip untuk melubangi kertas maupun kartu. Perforator sendiri dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, ada perforator dengan satu lubang yang digunakan untuk melubangi kartu perpustakaan, papan nama, plastik, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada perforator dengan dua pelubang yang digunakan untuk melubangi kertas yang akan disimpan dalam map, snap, hefter, dan ordener. Dan yang ketiga, ada perforator dengan 50 lubang yang digunakan untuk melubangi kertas yang akan dimasuki ke dalam ordener. Setelah itu ada macam-macam arsip yang berjenis numerator, yaitu sebuah alat untuk membubarkan nomor pada lembaran dokumen menurut bentuk dan ukurannya. Numerator dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, numerator kecil. Ukuran angkanya kecil dan terdiri dari 4 sampai 6 digit. Dan yang kedua, numerator dialer yang ukuran angkanya lebih besar dan terdiri dari 6 digit. Setelah itu ada macam arsip seperti kotak atau box, yaitu sebuah kotak yang digunakan untuk menyimpan arsip bersifat inaktif. Lalu alat sortir, sebuah alat yang digunakan untuk memisahkan surat atau warkat yang diterima, diproses, dikirim, dan disimpan dalam folder masing-masing. Kemudian ada label, sebuah alat yang digunakan untuk memberi judul pada map atau folder yang biasanya diletakkan pada bagian tab dan sebuah folder atau binder. Ada pula yang namanya tiler file, yaitu sebuah alat semacam kotak yang terbiasa dari kayu atau besi baja untuk menyimpan beberapa kartu atau lembaran yang kecil. Selanjutnya, cardex atau car index cabinet, alat yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks dengan menggunakan laci-laci yang dapat ditarik keluar memanjang. Selanjutnya ada yang namanya rak atau laci kartu, yaitu sebuah laki-laki yang disusun secara teratur dalam rak untuk menyimpan kartu ukuran kecil yang disusun secara vertikal. Dan yang terakhir adalah alat penyimpanan khusus, yaitu alat yang dipergunakan untuk menyimpan arsip dalam bentuk-bentuk yang khusus seperti flash disk, CD, dan cassette. Setelah itu ada jenis-jenis arsip berdasarkan fungsinya. 1. Arsip dinamis, yaitu arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara. Arsip dinamis pun dibedakan menjadi beberapa bagian. A. Arsip aktif, yaitu arsip yang dipergunakan secara terus-menerus dalam kegiatan kantor. Arsip ini masih sering keluar untuk keperluan tertentu. Arsip semi aktif, yaitu yang frekuensi penggunaannya sudah menurun tetapi kadang-kadang masih diperlukan. C. Arsip inaktif, yaitu arsip dinamis yang sudah sangat jarang dipergunakan. Arsip inaktif hanya dipergunakan sebagai referensi atau pemberian keterangan. Kedua, arsip statis, yaitu arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan administrasi negara. Setelah itu ada berbagai jenis dalam penyimpanan arsip. Yang pertama adalah sistem abjad atau
alphabetical filing state. Biasanya pada sistem penyimpanan arsip ini merupakan salah satu sistem penataan berkas yang menggunakan metode penyusunan berdasarkan abjad secara berurutan dari A sampai dengan Z, dengan berpedoman penuh peraturan mengindeks surat warkat yang akan disimpan, dikelola berdasarkan nama orang atau nama organisasi, disimpan menurut tata urutan abjad. Abjad yang digunakan sebagai kode penyimpanan ini diindeks menurut tata urutan abjad. Sistem ini cocok digunakan oleh organisasi yang masalahnya belum kompleks atau masih sederhana. Filing sistem abjad umumnya dipilih sebagai filing sistem arsip karena beberapa alasan, yaitu dokumen arsip cenderung dicari atau diminta melalui nama, kemudian mudah mengubah beberapa alfabet dalam surat tunjuk silang yang berlebihannya akan membuat penyimpanan cepat penuh atau rusak. Dan yang terakhir, pembelian label pada folder memakan banyak tenaga. Selanjutnya ada langkah-langkah penyimpanan arsip dalam sistem abjad. Yang pertama, penampungan, kedua, penelitian, ketiga, pengindeksan, 4 pengodean, 5 pengertian, dan 6 penyimpanan. Adapun yang namanya prosedur penemuan kembali arsip yang disimpan dengan sistem abjad. Yang pertama, teliti arsip diminta. Kedua, isi bon peminjaman. Ketiga, bergeraklah menuju tempat penyimpanan. Keempat, cari arsip filing kabinet sesuai kode arsip. Kelima, ambilkan arsip yang diminta. Keenam, tempatkan cut binder atau offset di tempat arsip. Dan yang terakhir, serahkan arsip kepada yang memerlukan. Setelah itu ada penataan file dengan sistem abjad. Yang pertama dengan binder, yaitu berfungsi membantu petugas dalam penyimpanan dan menemukan kembali suatu arsip di antara arsip-arsip lainnya. Macam-macam binder antara lain yaitu binder utama, binder primer, binder pembantu, binder keluar atau lembaran keluar. Setelah itu ada yang namanya folder. Terdapat 3 jenis folder yang digunakan dalam penyimpanan dan penemuan kembali suatu sistem abjad, yaitu folder campur, folder individu, dan folder khusus. Persiapan peralatan arsip berdasarkan abjad, yaitu yang pertama, paham peraturan pengindeksan. Yang kedua, menyiapkan lembar tunjuk silang, menyiapkan peralatan arsip. Dalam sistem filing abjad juga memiliki beberapa keuntungan, yakni berupa dapat langsung menempatkan berkas pada tempat penyimpanan, petunjuk penataan berkas sederhana dan mudah dipahami, tunjuk silang sangat mudah ditempatkan, kesalahan berkas sangat mudah diterapkan, biaya pelaksanaan yang lebih murah. Selain keuntungan yang didapatkan, juga ada kerugian dalam sistem filing abjad, yaitu adanya kemungkinan salah penempatan jika mengikuti aturan secara konsisten. Selanjutnya, indirect filing system, karena penentuan nomor yang akan dipergunakan memerlukan pengelompokan misalnya terlebih dahulu. Kemudian terdapat persiapan dalam penataan arsip berdasarkan nomor. Yang pertama adalah penyusunan pola klasifikasi arsip. Yang kedua, menyiapkan peralatan arsip. Sekian dari penjelasan mengenai jenis-jenis peralatan untuk materi kearsipan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penjelasan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.